Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi pada kesempatan subuh hari ini melaksanakan satu kewajiban. Kita bisa sholat subuh berjamaah ya. Dan ini satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Tadi dalam perjalanan saya ketemu satu jamaah yang Masya Allah sudah uzur ya. Jalannya beliau pakai tongkat ya, dituntun sama mungkin anaknya ya. Dari situ membayangkan betapa kemudian salat subuh ini dikejar, kata Nabi, walaupun dengan merangkak ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan untuk bisa melaksanakan sholat subuh di masjid ya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat, karena bulan ini bulan Rajab ya, bulan yang dikatakan setiap hasanat atau kebaikan itu dilipat gandakan. Nah, pagi hari ini kita akan bahas tentang tawazun antara bekerja dan ibadah. Dulu mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika kita membahas ya, tentang proses hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah ya. Ada seorang sahabat yang saat itu ditawari harta oleh sahabat Ansar ya. Tapi beliau menolak. Beliau hanya meminta ditunjukkan pasar. Setelah tahu pasar itu di mana, beliau konsisten berdagang. Beliau konsisten berdagang, sehingga beliau bisa datang ya, mengabarkan kepada Nabi bahwa beliau sudah menikah ya, dengan mahar emas sebesar biji korma ya. Sahabat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Riwayat ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa memang harta itu kalau dibandingkan antara pemberian hibah, hadiah, sama harta yang dicari sendiri dengan tangan kita, maka yang paling berkah itu, kata Nabi, amalar rajul biyadaihi. Amalan seseorang, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, itu harta yang paling terbaik yang kita miliki. Maka Abdurrahman bin Auf memilih bekerja ketimbang dia dikasih setengah hartanya salah satu orang terkaya di Madinah. Dan beliau konsisten untuk berdagang di pasar. Ini faidah bahwa dulu mereka tidak hanya kemudian urusan akhirat saja, tapi kemudian juga urusan pekerjaan dan dunia mereka cari ya. Karena kemudian banyak atau adalah sebagian yang berpandangan Islam, syariat itu hanya mengurusi masalah akhirat. Sehingga kalau misalnya dia bekerja, dia merasa bahwa
ada satu kontradiksi antara dunia dan akhirat yang dia jalani. Dia merasa nih dua hal nggak bisa berjalan secara berbarengan. Ya. Mungkin dia merasa bahwa dulu Islam itu jaya karena sahabat itu betul-betul meninggalkan dunia dan fokus dengan akhirat. Ya. Padahal syariat yang mulia ini datang dengan aturan, ya, dengan sistem yang mengatur pekerjaan dunia dan ibadah akhirat. Ya. Maka mari kita lihat. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ya. Al-Qasas ayat 77. Dan cari apa yang kemudian dianugerahkan Allah untuk urusan akhirat, untuk kebahagiaan negeri akhirat, cari. Tapi jangan melupakan juga bagian kalian dari urusan, dari kebahagiaan, dari bagian dunia. Ya, kata Imam Hasan al-Basri, potongan ayat ini, wala tansa nasibaka minad dunya, ya, adalah potongan ayat yang menyiratkan tentang, ya, kita cari akhirat, tapi jangan juga kemudian kita menyia-nyiakan, ya, bagian kita dalam urusan dunia. Ya. Berarti dua-duanya ini diatur. Apakah bisa sejalan antara muamalah kita dengan ibadah kita? Sangat bisa, Bapak Ibu sekalian. Ya, sangat bisa. Ya, jadi bahkan kemudian pekerjaan kita ini sehari-hari, ya, kita berangkat kerja, antum berangkat dagang, antum yang sibuk dengan urusan bisnis misalnya, ya. Bahkan Nabi bilang, ya, kalau kalian keluar dengan niat mencari nafkah, maka terhitung sebagai amalan fi sabilillah. Ya. Jangankan untuk urusan pekerjaan. Ya. Ada satu hal yang kemudian mungkin terlihat sederhana. Ya. Misalnya Bapak Ibu nanam pohon. Nanam pohon, ya, atau tanaman, ya. Karena Nabi bilang tuh, ma min muslim yaghrisu gharsan, ya, kalau ada dari seorang muslim dia itu menanam satu pohon, au yazra'u zara'an, atau dia tanam satu tanaman, kemudian dimakan oleh seekor ternak, dimakan oleh seekor burung, dimakan oleh manusia, ya, maka setiap yang dimakan dari hewan, dari manusia, dari makhluk Allah, itu terhitung sebagai sedekah. Ya. Nah, makanya setiap hal yang kita lakukan di dunia ini, ya, baik itu pekerjaan ataupun hal sekecil apapun, dia punya potensi untuk bisa mendapatkan amal ibadah. Ya, jadi Allah tuh ngasih kesempatan, ya, kalau kita kerja niat nafkah, maka fi sabilillah. Bahkan ada satu ayat di dalam Al-Quran itu, ya, Al-Baqarah, ya, kalau tidak salah 188. Puncak ibadah seorang muslim yang menggabungkan semua ibadah. Ya. Ada ibadah hartanya di situ, ada ibadah sholatnya di situ. Semua ibadah itu dia berkumpul dalam ibadah ini. Apa itu? Ibadah haji. Bahkan ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, itu Allah izinkan dia untuk berdagang. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Masya Allah. Puncak ibadah dalam ibadah haji, Allah mengizinkan tidak ada dosa bagi kalian. Untuk apa?
untuk mencari karunia dari Allah melalui perdagangan. Ini kan berarti Allah masih memberikan kesempatan. Untuk apa? Untuk berdagang. Berarti syariat ini memberikan kesempatan yang begitu luas dalam urusan muamalah. Ya. Jadi ini kemudian memberikan gambaran kepada kita. Nah, di sini saya ingin kasih satu contoh. Bagaimana sahabat Nabi itu sukses untuk menjaga tawazun, keseimbangan di dalam hal dunia dan akhirat, dalam urusan pekerjaan dan urusan ibadah. Contoh, Umar pasca beliau itu hijrah ke Madinah, ya, beliau itu tinggal dari punya tetangga, ya, dari Ansar, orang Madinah, ya, di pemukiman Bani Umayyah bin Zaid. Nah, beliau ini punya satu kebiasaan, datang ke majelis ilmu, ya, di Madinah, di Nabawi. Tapi ya beliau juga punya kesibukan untuk berdagang, untuk bekerja. Makanya beliau atur, kalau nanti saya tidak bisa datang, nanti saya minta catatan apa yang didapatkan dari majelis ilmu dari tetangganya. Nanti ketika Umar datang, Umar akan membagi catatannya kepada tetangganya. Artinya apa? Kesibukan mereka ini tetap dijaga, tawazunnya, ya, itu tetap dijaga. Ya, sehingga kemudian dari sini kita melihat bahwasanya, ya, kerja dan menuntut ilmu itu kalau bisa dijaga, sehingga dua-duanya ini seimbang. Atau dalam satu riwayat, Nabi itu mengabarkan tentang seorang penggembala, ya, penggembala kambing. Ya, Nabi katakan, ya'jabu rabbuka ra'i ghanam. Ya, Allah itu takjub dengan seorang penggembala kambing. Ya, dia ini menggembalakan kambingnya di mana? Ya, fi ra'si syaziyatil jabal, di puncak bukit. Antum tahu, menggembalakan kambing itu kalau di puncak bukit itu agak sulit, beda dengan di dataran, ya. Kemudian masuk waktu sholat, wa yu'adzinu wa yusalli, dia azan karena dia sendirian di atas bukit. Maka ketika masuk waktu sholat, kata Nabi, dia azan dan kemudian dia sholat, ya. Fayaqulullah azza wa jal, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, unzuru ila hadha, ila abdin hadha yu'adzin wa yusalli yakhafu minni. Lihatlah kepada hambaku ini, dia azan, dia salat, yakhafu minni, karena dia takut kepadaku. Masya Allah. Karena dia apa? Dia takut kepadaku. Kenapa dia istimewa, Pak? Karena dia tidak takut urusan dunianya ini lepas, ya. Dia nggak takut ketika dia sholat, ternaknya ini turun dari bukit dan dia kesulitan untuk kemudian mencari. Dia nggak takut, ya. Makanya kemudian Allah katakan, Allah itu qad ghafartu li abdi, ya, wa adkhaltuhul jannah. Ini orang sudah diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Ini kadang kalau kita coba refleksi ini, ya, Bapak Ibu, saya dengan pekerjaan yang kita kerjakan sehari-hari, apakah kita seperti penggembala ini? Masuk waktu sholat langsung kita sholat? Kalau dia yakhafu minni, kata Allah, dia takut kepadaku, dia tidak takut kehilangan hartanya. Ini kadang zaman sekarang ya begini dah, masuk waktu sholat
misalnya dia itu dagang, wah ini lagi rame-ramenya ini gitu ya. Kayaknya kalau ditinggal sekarang nih bakalan kehilangan pembeli. Ya, kerjaan lagi sibuk-sibuknya ini. Kayaknya kalau saya tinggal, saya bisa kehilangan banyak hal. Masya Allah. Ya. Kalau kita kemudian melihat bahwasanya, ya, Imam Bukhari itu tulis di kitabnya itu tentang berdagang khusus. Ya. Tapi kemudian ketika kita melihat bagaimana mereka itu sibuk tapi bisa menjaga keseimbangan, menjaga tawazun, ya, kita kemudian melihat kenapa mereka kemudian jual belinya mabrur, kenapa kemudian jual belinya ini sukses, ya karena begitu. Bisa dijaga betul itu. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang dulu pernah umroh atau haji tahun 90-an, ya, pernah hadir di Makkah di tahun-tahun yang masih, ya, belum terjadi banyak perubahan seperti sekarang, ya. Pasar Seng masih ada. Sekarang kan udah nggak ada ya Pasar Seng, ya. Nah, itu kan kalau sudah masuk waktu sholat ditutup semuanya, hatta sudah ditimbang barangnya, sudah terjadi tawar menawar, tinggal terjadi jual beli, mereka bisa membatalkan untuk kemudian pergi melaksanakan sholat. Ya, Masya Allah. Ini satu hal yang luar biasa. Ar-rijal la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Seorang laki-laki yang tidak dikalahkan oleh jual beli dan perniagaannya dari mengingat Allah. Ya. Dagang-dagang, tapi tiba saatnya dia harus melaksanakan sholat, dia sholat. Ya. Nah, ini tawazun yang kemudian harus kita jaga. Ya. Nah, dulu ada satu orang sahabat memang fokus dengan menuntut ilmu, ya, fokus untuk kemudian ibadah, ya. Ini sahabat menggabungkan dua kemuliaan dalam satu waktu. Ada orang itu mungkin statusnya ini abid. Abid ini ahli ibadah. Ada orang mungkin alim, ahli ilmu. Tapi Abu Hurairah dalam satu waktu beliau ini jadi ahli ibadah dan ahli ilmu, abid dan alim. Kenapa beliau abid? Ya, beliau tinggalnya di masjid. Setiap hari kerjaannya ibadah. Kenapa beliau itu alim? Ya karena beliau di masjid. Setiap hari beliau menuntut ilmu. Ya. Saking banyaknya hadis yang beliau hafal, ya, sampai-sampai beliau itu pernah cerita, beliau bilang, orang-orang mengatakan bahwasanya Abu Hurairah ini terlalu banyak meriwayatkan hadis. Ya. Kalau bukan karena ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 159 sampai 160, kalau bukan karena ayat ini, maka niscaya saya tidak akan mengabarkan satu hadis pun kepada kalian. Karena Al-Baqarah 159 sampai 160 itu bercerita tentang kitmanul ilm, orang yang menutupi ilmu, orang yang tidak mengabarkan ilmu yang dia dapatkan. Oh, itu ancamannya berat. Maka dari situ beliau mengabarkan hadis. Ya, beliau tercatat sebagai sahabat yang kemudian meriwayatkan 5.370 hadis. 5.370. Nah. Beliau fokus di masjid. Ya. Beliau tinggal di dalam masjid. Ya.
apakah kita bisa seperti Abu Hurairah setiap hari di masjid ibadah ngaji 24 jam? Bisa kalau di rekening kita sudah ada uang berapa kira-kira? Ya, misalnya sudah ada 1 triliun begitu, udah nggak usah kerja, udah nggak usah usaha, udah nggak usah dagang, udah fokus ibadah sudah. Tapi kan kenyataannya kita juga butuh nafkah untuk anak istri, sehingga kita juga harus bekerja. Jangankan kita zaman sekarang Bapak Ibu, zaman sahabat Nabi yang sezaman dengan Abu Hurairah, untuk melakukan seperti Abu Hurairah saja sulit. Makanya Abu Hurairah sendiri mengatakan bahwasanya, ya, beliau katakan bahwasanya, innakum taquluna inna Abu Hurairah yakthirul hadith, ya, an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengatakan Abu Hurairah ini terlalu banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mabalul muhajirin wal ansar yuhadithuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang Ansar dan Muhajirin tidak bisa meriwayatkan hadis sebanyak apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Ya. Wa inna ikhwati minal muhajirin, kata Abu Hurairah, ini saudara-saudara saya dari Muhajirin ini, kana yashghaluhum safqun bil aswaq, mereka sibuk berdagang di pasar. Maksudnya mereka juga menghabiskan waktu di pasar. Sebagaimana orang-orang Ansar juga mereka sibuk dengan pertanian mereka. Kalau saya memang fokus, ya. Artinya zaman itu saja begitu sulit untuk 24 jam mereka itu ibadah dan menuntut ilmu, ya. Tapi mereka bisa menjaga tawazun dari dunia dan akhirat mereka. Nah, ini yang kemudian seharusnya kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya izin minum dulu. Silakan. Bismillah. Nah, kira-kira apakah mungkin seseorang menjaga tawazun dunia dan akhirat? Mari kita lihat. Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya, saya itu pernah mendengar Nabi itu mengatakan, baina rajulun bifalatin min ardi, ada seseorang tuh di padang pasir satu hari, ya, fasama'a sautan fi sahabatin, dia kedengaran suara itu dari balik awan. Ada suara yang kemudian dia dengar, yang kemudian suara itu mengatakan, asqi hadiqata fulan, siramilah kebunnya si fulan, ya. Akhirnya laki-laki ini, ya, dia melihat fatanahhas sahabu awan ini pergi mengikuti arah suara yang kemudian diperintahkan, sampai angin ini dia turun tepat di sebuah tempat, ya kan, di sana tuh kalau padang pasir, pasir itu cepat menyerap air, ya. Tapi kemudian awan ini turun di tanah yang keras agar tidak terserap oleh pasir, seperti menampung air. Kemudian awan ini menuju ke satu kebun. Saat itu laki-laki yang Nabi ceritakan ini, dia ingin memastikan apakah yang mempunyai kebun ini namanya sesuai dengan yang saya dengar suara dari balik awan tadi. Ternyata sesuai. Di situ akhirnya dia ini tanya,
Apa yang membuat dirimu mendapat kemuliaan yang begitu besar? Hujan hanya turun di kebunmu, tapi tidak di kebun yang lain. Ternyata dia bilang apa? Hasil panennya itu dia bagi 3. 1 untuk musafir, fakir miskin, du'afa. 1 lagi, jadi 1/3 tadi. 1/3 untuk keluarganya, 1/3 untuk modalnya. Seimbang, Pak. Ya, seimbang. Makanya dari hadis tadi ya, antum sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan berdagang, ya, untuk menjaga agar kemudian kesibukan antum ini dia berkah. Maka jangan lupa kemudian untuk bersedekah, ya. Ini untuk menjaga tawazun, ya, agar kemudian kita itu bisa mendapatkan kebaikan dari pekerjaan dunia kita. Itu 1. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nah ini penting ini. Inna dunya mal'unatun, kata Nabi, dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya terlaknat, illa, kecuali zikrullah, zikir kepada Allah. Yang kedua, wa ma walah, ya, wa ma walah. Yang kedua, amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Yang ketiga, alimun, ahli ilmu, ya, atau orang yang berilmu. Yang keempat, muta'allimun, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Saya ulangi. Kata Nabi, dunia itu terlaknat, dan apa yang kemudian ada di dalamnya itu semuanya terlaknat, kecuali 1 orang yang berzikir mengingat Allah, orang yang melakukan perkara yang mendekatkan dia kepada Allah, orang yang berilmu, dan orang yang menuntut ilmu. 4. Di awal tadi saya sampaikan bagaimana Umar itu kalau dia terlepas dari 1 majelis ilmu, minimal dia itu harus dapat catatan yang didapatkan dari majelis itu dari tetangganya, ya, dari kabilah Umayyah bin Zaid. Ya, beginilah kita, Pak. Antum sibuk 1 minggu bekerja, jangan lupa dalam 1 minggu itu harus punya waktu yang disisihkan untuk hadir di sini, hadir di majelis ini, untuk ambil ilmu dari para guru yang kemudian menyampaikan, agar kita itu masuk kepada salah satu dari 4 tadi. Muta'allimun, orang yang menuntut ilmu. Agar apa? Agar kita tidak terlaknat di dunia ini, agar urusan kita itu tidak mal'unun, ya. Maka menuntut ilmu inilah yang menyelamatkan banyak hal di dalam kehidupan kita, ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak majelis ilmu, ya. Jadi kita bisa kemudian, kita ini ya semuanya muta'alim, Pak. Kita ini semuanya penuntut ilmu, ya. Anak penuntut ilmu, Bapak Ibu penuntut ilmu, ya. Kita tidak menganggap bahwa kita sudah sampai alim, enggak, ya. Makanya 4 hal tadi dijaga betul, agar kemudian urusan dunia kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi saya ulangi lagi, ya. 1 apa? Zikir, ya. 2 apa? Amalan-amalan saleh yang mendekatkan kita kepada Allah. 3 apa? Alim, orang yang berilmu. 4 apa? Muta'allim, menuntut ilmu, ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini membuat Allah Subhanahu wa ta'ala
memberkahi urusan-urusan pekerjaan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang yang keberapa? Yang ketiga. Baik, saya izin minum lagi. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Nikmat yang paling bikin lupa tuh ya sehat. Ya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Nikmat yang membuat manusia itu lupa sehat dan waktu luang. Maka kadang-kadang kita tuh ya harus main-main lah ke rumah sakit. Ya. Bukan waktu sakit, kalau sakit emang harus ke rumah sakit ya. Maksudnya waktu sehat. Kalau kok sehat ke rumah sakit ya iya. Biar bisa lihat orang yang sakit, agar kita tuh banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya. Atau sekali-sekali kita ke penjara begitu ya. Nah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat terus. Amin ya rabbal alamin. Sekarang yang ketiga, kenapa zaman dulu itu mereka berhasil untuk menjaga dunia dan akhirat, pekerjaan dan ibadah itu seimbang ya, karena satu sikap yang kemudian diajarkan langsung oleh Nabi kepada mereka, dan ini sikap yang memang paling kentalnya itu di awal-awal generasi Nabi itu Masya Allah, itu zuhud itu luar biasa. Makanya ketika Anas bin Malik itu pernah diajukan satu pertanyaan, kenapa zaman-zaman antum itu, Anas bin Malik ini kan mengalami fase bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa fase-fase antum ini itu benar-benar fase terbaik ya. Generasi yang paling mulia, maksudnya di antara generasi-generasi ya. Kita tuh zaman kita ya, nah, itu untuk ibadah sholat kita nggak kalah sama antum dulu. Bahkan sholat kita tuh ibadahnya Masya Allah, puasanya, bacaan Qur'annya nggak kalah sama yang zaman antum. Bahkan mungkin dari sisi ibadah kita bisa melampaui. Apa jawaban Anas bin Malik? Salah satu di antara perkara yang membuat mereka itu istimewa adalah mereka zuhud. Mereka apa? Zuhud ya. Sehingga kemudian Nabi mengatakan izhad fid dunya, terhadap dunia zuhudlah ya. Yakni mereka kerja dapat harta, tapi harta itu dianggap sebagai kendaraan ya, sebagai kendaraan untuk berkendara saja ya, seperti kendaraan yang kemudian dia pakai untuk dia berkendara, seperti hammam, seperti toilet yang dia pakai untuk buang hajat, sudah ya. Nah, maka kemudian hatinya ini tetap terjaga dari satu penyakit yang sangat berbahaya ya. Nah, satu penyakit yang kemudian menyebabkan terjadinya dua hal ya, yang menyebabkan terjadinya satu penyakit ya, penyakit wahan yang disebabkan oleh hubbud dunya wa karahiyatul maut ya. Saking cinta dunia dia benci dengan yang namanya kematian ya. Ini kenapa berbahaya Pak? Awal mulanya hubbud dunia, cinta dunia. Gara-gara cinta dunia takut mati sudah. Dia takut meninggalkan hartanya.
Kalau sampai sudah takut mati, dia benci dengan kematian, wa karahiyatul maut. Hati-hati Pak. Orang kalau sudah benci dengan kematian, berarti dia benci pertemuan dengan Allah. Kalau benci pertemuan dengan Allah, maka Allah akan membenci pertemuan dengan dia. Tuh. Makanya zuhud ini yang menyelamatkan urusan dunia dan akhirat kita. Ya. Nah, makanya Imam Ahmad pernah ditanya, Tuan Imam, ya, artinya zuhud itu kan ya antum kerja, antum sukses, pencapaiannya Masya Allah, secara rezeki Allah lapangkan. Zuhud itu adalah ketika hasil yang kita dapatkan tidak kita genggam dengan hati kita, tapi kita genggam dengan tangan kita saja. Ya. Makanya Imam Ahmad ditanya, Tuan Imam, ayyakuna rajulun, ya, apakah bisa kemudian seseorang itu zuhud? Ya. Ayyakuna rajul zahidun, ya, wa ma'ahu alfu dinar, sementara tangannya ini memegang 1000 dinar. 1000 dinar, 1000 dinar tuh banyak pokoknya, ya, miliaran. Ya. Apakah ada kemungkinan seseorang itu menggenggam 1000 dinar dengan tangannya saja? Karena potensi dia genggam dengan hatinya begitu kuat, ya, 1000 dinar Pak. Ya. Bisa, kata Imam Ahmad, ya kalau hartanya nambah dia itu tidak, ya, kebahagiaannya itu biasa, nggak terlalu begitu yang bagaimana. Ketika hartanya itu berkurang, dia juga nggak terlalu sedih atau bagaimana. Nah itu kata Imam Ahmad. Ya, nah itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak. Tadi sebenarnya sudah saya kutip sedikit surah Nur, ya, ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, ya. Laki-laki yang tidak terlalaikan oleh apa? Perdagangan, oleh jual beli dari mengingat Allah, ya, dari mengingat Allah, ya. Itulah kenapa zaman dulu itu, ya, kenikmatan jual beli, usaha, dagang itu nikmat, apalagi lagi untung-untungnya, betul, ya. Tapi kenikmatan itu tidak mengalahkan kenikmatan untuk berzikir mengingat Allah, ya. Makanya kan di tengah-tengah kesibukan orang di pasar, ya, dulu kita pernah bahas doa atau zikir sebelum masuk pasar. Itu punya faedah yang sangat luar biasa, ya. Makanya zikir tuh kalau di pasar pahalanya gede, ya, karena dia berzikir di tengah orang-orang yang sedang terhanyut dengan kenikmatan jual beli. Karena dia bisa mengingat Allah dikala yang lain lebih banyak mikirin keuntungan. Karena dia bisa mengalahkan itu semua, makanya pahalanya besar. Makanya Bapak Ibu harus punya zikir harian yang kemudian dilazimkan di tengah-tengah aktivitas pekerjaannya, ya, harus punya itu, ya. Nah, zikir harian yang kemudian kita lazimkan di tengah-tengah pekerjaan yang kemudian kita lakukan, ya. Abdullah ibnu Mas'ud, ya, beliau itu pernah kemudian bertemu suatu kaum yang ketika sudah dikumandangkan azan, maka pasar mereka tuh kosong semuanya, tutup pasar itu. Kenapa? Semuanya berangkat untuk melaksanakan sholat. Mereka tidak mau menjadi laki-laki yang dikalahkan oleh jual beli, ya, mengalahkan mengingat Allah untuk kemudian jual beli.
itu tidak diinginkan oleh mereka saat itu, sehingga kata Ibnu Mas'ud, pasar kosong Bapak Ibu. Itu dia temukan pada saat itu. Ya. Mereka ini orang-orang yang la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, kata Ibnu Mas'ud. Sama seperti tadi laki-laki penggembala kambing tadi, yang Nabi bilang Allah sampai takjub sama dia. Kenapa? Dia nggak takut kambingnya lari, dia nggak takut ternaknya hilang, dia nggak ada ketakutan sama sekali. Justru dia azan, dia salat, ya, dan Allah kabarkan dosanya sudah diampuni. Ini kan kadang kita kemudian kalau misalnya Nabi mengabarkan satu fadilah dari satu amalan begitu ya, kadang ada yang dosanya diampuni ya, tapi ini orang dapat dua sekaligus, dosa diampuni wa adkhaltuhul jannah, masuk surga. Tuh bisa dibayangkan ya. Makanya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang seperti ini ya. Nah, saya izin minum lagi Bapak. Bismillah. Makanya Amr bin Dinar itu bersama Salim bin Abdullah, mereka pernah berjalan menuju masjid, kemudian melewati pasar Madinah ya. Itu mereka lihat semua orang tuh berangkat sholat dan dagangannya itu ditutupi pakai kain. Ada yang jaga? Nggak ada. Nggak ada yang jaga ya. Kenapa? Ketika mereka melihat tidak ada yang menjaga, saat itu mereka langsung membacakan surah Nur ayat 37 tadi. Ya, insyaallah. Laki-laki yang tidak terlalaikan ya dari perniagaan dan jual beli untuk mengingat Allah. Ya. Tapi ya itu dulu Pak. Maksudnya kebiasaan mereka tutup itu ya sampai sekarang masih ya. Tapi maksudnya tutup pakai kain hitam saja. Sekarang kan nama tokonya ditutup semua. Maksudnya kalau dulu tuh hanya tutup pakai kain hitam, itu sudah cukup. Ya, tapi kalau zaman sekarang tidak cukup pakai kain saja, ya kalau bisa ditutup digembok, Pak. Karena zaman sekarang kan jujurnya ya beda kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu pakai kain hitam aman insya Allah. Ya. Pembelinya pada jujur-jujur. Ya kalau zaman sekarang ya begitu dah. Antum tutup pakai kain hitam, sama kain-kainnya diembat semuanya. Kalau istilahnya dulu transaksi terlarang, transaksi di bawah meja, diam-diam biar kagak ketahuan. Zaman sekarang meja-mejanya juga diembat. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Sudah sampai berapa tadi? 4. Yang kelima atau yang terakhir ya, saya mengutip sebuah syair di sini ya. Sebuah syair, nasibuka mimma tajma'ud dahra kullahu rida'ani tulwa fihima wa hanud ya. Jatahmu dari harta yang kamu kumpulkan seumur hidupmu hanyalah rida'ani, 2 helai kain yang dipakai untuk membungkusmu dan kapur barus. Itu saja ya. Jatah kita dari semua yang kita kumpulin seumur hidup ini, jatah kita cuma 2, kain kafan dan kapur barus. Sudah, tidak ada yang lain ya. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, hiyal qanaah ya, sifat qanaah, la tabghi biha badalan ya. Jangan harapkan yang lain.
qanaah, ya, tidak ada badalnya, tidak ada penggantinya, ya. Na'imun fiha rahatul badan, karena dalam qanaah itu ada kenikmatan, ada keselamatan bagi badan kita, bagi jasad kita itu ada kenikmatan ketika kemudian kita qanaah. Unzur liman malakat dunya bi ajma'iha, ya. Antum lihat kepada orang yang menguasai segenap dunia dan apa yang ada di dalamnya. Hal raha minha bi ghairil qutni wal kafan, apakah dia meninggalkan dunia selain kain kafan dan kapas? Sama semuanya, ya, semuanya pergi dengan hal yang sama. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki Bapak Ibu sekalian, ya, rezeki yang diberkahi, yang membuat kita itu semakin mendekat kepada Allah, ya. Karena rezeki yang berkah itu rezeki yang mengantar kita pagi hari ini sampai ke masjid. Rezeki yang berkah itu rezeki yang memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Rezeki yang tidak membuat kita justru jauh dari masjid, justru jauh dari majelis ilmu, justru jauh dari manusia. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua di bulan Rajab ini, khususnya Allah lipat gandakan semua amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah panjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan. Ramadan tahun depan sampai saatnya memang kita sudah ditakdirkan. Baik, saya kembalikan lagi ke Pak Rohiman. Tafadhal. Terima kasih.